Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi pada mata kuliah Tafsir Mazhabi Part 12. Teman-teman sekalian, kita sering mendengar mufasir dengan nama Ar-Razi. Namun, siapa sih nama lengkap daripada Ar-Razi? Ar-Razi memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Ali At-Taimi Al-Bakri At-Tabrastani Ar-Razi. Beliau lahir di Roy atau Rai, yaitu sebuah kota kecil di Iran pada 25 Ramadan 544 Hijriah 1149 Masehi. Yang mana pada saat ia bermukim di tahun tersebut, tempat ia bermukim dikuasai oleh dua kesultanan, yaitu Kesultanan Khawarizm Syasiyah dan Guriyah. Fakhruddin Ar-Razi selaku seorang mufasir, teolog, fuqaha, filosof yang memiliki disiplin ilmu yang sangat luas dan menggunakan disiplin ilmu itu untuk menafsirkan ayat Al-Quran ke berbagai macam penafsiran dalam pengetahuan, baik itu ilmu umum dan juga ilmu agama. Walaupun kitab tafsirnya sendiri belum ia tuntaskan, yaitu hanya sampai pada surah Al-Anbiya. Fakhruddin Ar-Razi sendiri memiliki banyak gelar, yaitu Abu Abdullah, Abu Ma'ali, Abu Fadl, Ibnu Khatib Ar-Roy. Namun dari beberapa gelar yang ada beberapa gelar yang paling sering kita temui dalam literatur, yaitu Abu Abdullah, Imam, Fakhruddin Ar-Razi, dan Syekh Ar-Razi sendiri pada awal mulanya mempelajari ilmu agama, terutama ilmu fikih dan ilmu kalam kepada ayahnya, Syekh Diyauddin, seorang imam yang masyhur dengan julukan Khatib Ar-Roy. Maka dari itu, Ar-Razi sering dijuluki dengan Ibnu Khatib Ar-Roy. Nah, Ar-Razi memiliki mazhab Imam Syafi'i, yang mana sejalan dengan kepercayaan ayahnya yang telah berguru kepada beberapa ulama, di antaranya Abi Ishaq Al-Maruzi. Adapun Ar-Razi dikenal sebagai tokoh reformis di dunia Islam pada abad ke-6 Hijriah, juga tokoh pembangunan sistem teologi melalui pendekatan filsafat. Dan sehingga pada suatu hari ada seorang pemikir mistik modern Iran, yaitu Sayyid Hussein Nasr, yang mengemukakan dalam risalahnya Asrar At-Tanzil bahwasannya Ar-Razi berhasil mengawinkan tema etika dengan pembahasan teologi. Adapun beberapa guru daripada Ar-Razi yang merupakan daripada kalangan ulama, diantaranya ialah Salman ibnu Nasr ibnu Imron, Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Ibroh, Abu Husain Muhammad ibnu Muhammad, dan masih banyak lainnya. Yang mana pada masa itu merupakan masa kesempitan, baik itu dalam hal politik, sosial, keilmuan, dan kelemahan lainnya. Yang mana puncak kelemahannya itu pada masa Daulah Abbasiyah dengan adanya kabar tentang perang salib di Syam, dan juga ada perselisihan mazhab dan akidah. Dan di kota Roy sendiri ada 3 golongan, Syafi'iyah, Hanafi, dan Syiah. Dan juga banyak perdebatan, banyak golongan kalam, dan juga diantaranya merupakan golongan Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, Batiniyah, dan juga Qurrasyiyah. Selanjutnya, Fakhruddin Ar-Razi yang ahli dalam berbagai ilmu ini, ia menulis kitab tafsir dengan jumlah 8 jilid besar. Dan Ar-Razi yang memiliki mazhab Syafi'i, dalam penulisan kitab tafsirnya ia selalu membantah Mu'tazilah. Dan tafsir ini ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi sebagai tanggapan terhadap tafsir ideologi karangan Zamakhsyari, yaitu kitab tafsir Al-Kasyaf, di mana Fakhruddin Ar-Razi yang beraliran Asy'ariyah ini berusaha untuk mempertahankan alirannya, yaitu mazhab Syafi'i, dan mencari jalan untuk membenarkannya. Dan adapun Zamakhsyari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa selain Mu'tazilah adalah pembuat bid'ah dan musuh-musuh Allah, dan dia menafsirkan ayat-ayat untuk mendukung alirannya, bahkan mengejek-ejek aliran lain. Nah, teman-teman sekalian, kitab ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana disepakati para ulama. Dan saya ringkaskan menjadi 3 kelemahan kitab Mafatih Ghaib karya Ar-Razi. Yang pertama, Ar-Razi terlalu detail menyampaikan atau menjelaskan tafsiran ayat-ayat Al-Quran, sehingga ini menjadi titik terbesar keluarnya dari pemahaman ayat Al-Quran sebagaimana aslinya. Lalu yang kedua, Ar-Razi terlalu banyak mencampurkan disiplin ilmu dalam penafsirannya, sehingga tafsirannya justru terdengar kabur. Dan yang ketiga,
Ar-Razi terlihat atau terdengar fanatik dengan mazhabnya, yaitu Sunni, sehingga ini terdengar tendensius untuk pendengar awam atau peminat dari mazhab lainnya. Namun, terlepas dari beberapa kurangan itu, ia juga patut dihargai yang mana dari upaya Ar-Razi menafsirkan Al-Quran dengan sikapnya yang reformis dan inovatif terhadap tradisi ulama tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Quran, yaitu usaha yang sungguh-sungguh untuk menggunakan berbagai ragam pendekatan dan metode dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami makna Al-Quran secara kumulatif juga komprehensif. Nah, kitab tafsir ini menjelaskan dengan berbagai corak, seperti corak tafsir ilmi, filosofi, fikhi, dan banyak lainnya. Nah, dengan corak teologinya yang condong kepada Asy'ari dan fikhi condong kepada Syafi'i. Dengan metodologinya yaitu tahlili yang menjelaskan ayat-ayatnya berdasarkan urutannya dalam Mushaf Utsmani. Juga ada berbagai aspek yang diuraikan seperti bahasa, qiraat, munasabah, asbabun nuzul, syair, dan kaedah-kaedah usuliyah. Nah, lalu bagaimana bisa kitab ini dijelaskan dengan berbagai corak? Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dalil-dalil akli yang mana ini merupakan tafsir biroi, dan juga banyak kita temui penggunaan teori ilmu pengetahuan modern untuk mendukung argumentasi Ar-Razi dalam menafsirkan ayat Al-Quran, dan ini merupakan metode tafsir ilmi, falsafi, dan adabi wal ijtimai. Dan juga dalam tafsir adabi dibuktikan dengan adanya keunikan dalam segi balaghah dan qawaid lughah dalam tafsir ini. Al-Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi kami mengambil dua contoh penafsiran dari tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Ar-Razi ini. Yang pertama mengenai ayat yang bermuatan teologis filosofis yang ditafsirkan dengan kalam Asy'ari, dan yang kedua yaitu ayat yang bermuatan fikih menggunakan fikih Syafi'i. Nah, untuk ayat yang pertama itu terdapat pada surat Toha ayat 5 di mana menjelaskan mengenai pengetahuan akidah dengan muatan Asy'ari. Ayatnya berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang artinya yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Nah, dalam ayat ini Ar-Razi menyebutkan jika ayat tersebut difahami secara tekstual sesuai dengan teks lafadznya, yakni Ar-Rahman bersemayam atau duduk di atas arsy, maka akan sangat bertentangan dengan doktrin Asy'ariyah. Dan hal itu mustahil bagi Allah dengan beberapa alasan. Yang pertama, keberadaan zat Allah itu tidak membutuhkan kepada tempat bagaimanapun bentuknya, baik kursi ataupun arsy. Nah, kemudian Allah juga tidak membutuhkan tempat untuk menciptakan ciptaannya. Kemudian yang kedua yaitu jika Allah memiliki tempat dan duduk di atas arsy, tentu ada bagian tertentu yang digunakan untuk duduk yang utuh dan berbentuk, dan pasti terdiri dari beberapa bagian atau yang sering disebut dengan murakkab. Jika demikian, Allah berarti terdiri dari berbagai hal, sedangkan yang terdiri dari berbagai hal itu adalah hudus atau yang baru. Maka dari itu Allah mustahil duduk yang difahami secara tekstual. Kemudian yang ketiga, jika suatu hal menempati tempat duduk, maka pasti ia bisa bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini tentu merupakan sifat dari sesuatu yang baru diciptakan. Sedangkan Allah itu adalah yang qadim, yang dahulu. Jadi tidak mungkin bahwa Allah itu memiliki sifat tersebut. Kemudian untuk contoh penafsiran yang kedua yaitu pada surah Al-Maidah ayat 6, ya ayat yang bermuatan fikih Syafi'i dalam tafsirnya. Ayatnya berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Al-ayah, yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapuhlah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, dalam artian bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, sebagai contoh ketika Ar-Razi ini menafsirkan ayat-ayat tentang wudhu, ia pertama mengelaborasi pendapat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa niat dalam wudhu merupakan syarat sah dari wudhu. Hal tersebut dijelaskan oleh ayat tersebut. Nah, kemudian Ar-Razi menjelaskan secara rinci bagaimana pengambilan hukum dan penarikan kesimpulan Imam Syafi'i mengenai hal tersebut. Lalu Ar-Razi membandingkan pendapat dari Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah yang menyebut bahwa niat dalam wudhu bukan merupakan syarat sahnya wudhu, karena tidak ada dalam nasnya secara tegas. Hal itu menambah hal baru dalam nas, sedangkan penambahan hal baru dalam nas adalah nas sah. Ar-Razi memberi jawaban langsung mengenai hal itu, bahwa kesimpulan niat merupakan syarat sah dalam wudhu berdasarkan dalil Quran. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.